Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah jika kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan lanjutkan belajar kita yaitu pada tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia di pembelajaran 2. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya mari kita sejenak berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Baik anak-anak, akan Bu Umi lanjutkan pembahasan pelajaran pada hari ini ya. Adapun muatan pelajaran pada tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 adalah yaitu muatan pelajaran bahasa Indonesia, kemudian SBDP dan juga ilmu pengetahuan alam. Anak-anakku sekalian, Bu Umi sampaikan kembali dan Bu Umi selalu ingatkan untuk menyimak video pembelajaran Bu Umi dari awal hingga akhir sehingga kalian mendapatkan wawasan maupun juga menambah materi pelajaran kalian sehingga kalian juga dapat mengerjakan tugas yang akan diberikan pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, silahkan dibaca anak-anak ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran pada tema 4, subtema 3, pembelajaran 2. Semoga tujuan pembelajaran ini dapat kita capai, anak-anak sekalian bisa memahami apa yang akan Bu Umi sampaikan. Kita mulai dari bahasa Indonesia, anak-anak ya. Nah, anak-anakku sekalian, Bu Umi pasti sudah yakin ya kalian telah mengetahui jenis pantun berdasarkan usia, anak-anak ya. Nah, jadi jenis pantun berdasarkan usia itu kan ada pantun anak-anak, kemudian pantun orang muda, dan juga pantun orang tua. Kemarin juga sudah dibahas anak-anak ya, kalau pantun anak-anak itu biasanya pantunnya berupa gembira, ya, riang, gitu ya, anak-anak ya. Kemudian kalau orang muda biasa berupa perkenalan gitu anak-anak ya. Kemudian kalau orang tua berupa nasihat gitu dan lain sebagainya anak-anak ya. Nanti kalau memang anak lupa silahkan disimak video-video Ibu Guru di kelas 5 sehingga kalian bisa mendapatkan materi untuk pelajaran bahasa Indonesia, materi pantun ya. Nah, anak-anak sekalian, pada hari ini Bu Umi akan membahas tentang bagaimana cara membuat pantun berdasarkan usia anak-anak ya. Nah, jadi kalian harus memperhatikan yaitu tema pantun yang akan dibuat. Jadi kalian tadi sudah menentukan misalnya mau membuat pantun anak-anak misalnya. Jadi temanya apa? Misalnya temanya belajar. Jadi kalian harus tahu temanya terlebih dahulu. Lalu jenis pantun yang akan dibuat. Nah, tadi jenis pantunnya apa anak-anak ya? Anak-anak, orang tua atau orang muda. Jadi gitu ya. Jadi itu diketahui dulu. Nah, setelah itu kita akan membuat sajak ya atau rima anak-anak yang di paling huruf yang di paling belakang di setiap baris. Nah, itu apa anak-anak? Sajak pada bagian sampiran dan juga isi pantun. Nah, seperti yang ada kalian perhatikan di sini, Bu sudah tampilkan 2 pantun. Nah, ini anak-anak coba perhatikan huruf paling belakang
yang Bu Umi beri tanda kursor ini anak-anak. Nah, ini adalah sajaknya. Jadi nanti ini yang Bu Umi tunjukkan ini baris pertama anak-anak ya. Kemudian yang Bu Umi tunjukkan lagi yang kolam ini baris kedua, hatiku baris ketiga dan mendapat hadiah baris keempat. Nah, baris pertama dan baris ketiga itu akhir dari huruf di baris itu harus sama anak-anak. Ini NG gitu ya. Nah, ANG ini juga harus ANG. Baris kedua harus sama dengan baris keempat. Nah, ini adalah sajaknya. Jadi sajak untuk pantun kan AB-AB anak-anak ya. Nah, anak-anak pasti sudah tahu ya. Lalu di baris pertama dan kedua ini dinamakan sampiran ya. Lalu di baris ketiga dan keempat itu dinamakan isi ya anak-anak ya. Jadi anak-anak pasti sudah paham dan pinter buat pantun. Umi bacakan ya. Pergi berenang siang-siang. Kolamnya ada di dekat taman. Hatiku senang juga riang mendapat hadiah dari teman. Nah, seperti itu ya Nana cara membacanya ya. Lalu pantun kedua, pakai gelang di tangan kanan. Gelangnya terbuat dari tali. Ayah pulang bawa mainan. Aku sungguh senang sekali. Nah, ini adalah dua jenis pantun ya anak-anak ya. Apa namanya? Yang pantun anak-anak jenisnya ya, pantun anak-anak ya. Ini adalah dua contoh jenis pantun anak-anak. Lalu tema pantun yang pertama adalah kegembiraan mendapatkan hadiah. Jadi kegembiraan mendapatkan hadiah. Jadi seorang anak yang mendapatkan hadiah. Lalu pantun yang kedua adalah sama anak-anak ya. Jadi kegembiraan ya, kesenangan ketika orang tuanya membawakan mainan. Ini adalah temanya ya, sajaknya tadi. Nah, jadi seperti itu anak-anak cara membuat pantun berdasarkan usia. Tentu anak-anak nanti pasti bisa ya membuat pantunnya. Jadi harus tentukan tema, lalu jenisnya apa, kemudian sajaknya harus dibuat AB-AB gitu ya. Bukan A sama B anak-anak ya, artinya baris pertama dan baris ketiga itu sama, baris keempat dan kelima, baris kedua dan keempat itu sama gitu ya. Sesuai dengan ciri-ciri pantun. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu materi seni budaya dan prakarya KSDP ya. Nah, anak-anak sekalian, anak-anak sudah pernah belajar tentang gambar ya, gambar cerita. Waktu di tema 1 ya, kalau Budi tidak salah. Nah, mengingatkan kembali, apa sih itu gambar? Gambar itu ini ya anak-anak ya, contoh gambar itu adalah merupakan ilustrasi ya anak-anak ya, biasa disebut dengan ilustrasi. Nah, ini adalah contoh gambar cerita. Jadi mungkin anak-anak di rumah juga punya buku-buku cerita, kemudian dibarengi dengan gambar gitu ya. Jadi anak-anak akan lebih tertarik dan lebih semangat untuk membaca ceritanya. Nah, seperti ini adalah contoh dari gambar cerita. Nah, gambar cerita itu adalah disebut juga anak-anak ya, adalah ya, gambar cerita merupakan gambar yang biasa disebut juga gambar ilustrasi ya, ilustrasi. Lalu gambar cerita adalah gambar yang terdapat pada sebuah karya tulisan gitu ya. Jadi ada tulisan kemudian ada gambar. Lalu apa fungsi dari gambar cerita? Nah, fungsinya adalah untuk memperjelas, menegaskan dan juga memperindah suatu cerita. Itu adalah fungsi dari gambar cerita. Nah, biasanya anak-anak satu gambar cerita itu biasanya hanya menceritakan salah satu adegan atau bagian dari sebuah cerita. Jadi satu gambar itu hanya menceritakan ya Nana ya, menceritakan salah satu adegan atau bagian dari sebuah cerita. Nah, anak-anakku sekalian, biasanya untuk menggambarkan suasana dalam cerita perlu adanya objek gambar.
Nah, objek gambarnya itu bisa seperti manusia, hewan atau benda gitu ya. Nah, itu adalah gambar cerita. Nah, bagaimana eh, langkah ya, bagaimana langkah-langkah membuat gambar cerita? Yang pertama, menentukan ide atau gagasan. Nah, jadi ide atau gagasan ini bisa meliputi tema dari cerita, kemudian tokohnya, kemudian karakter tokoh cerita ya. Jadi karakternya itu misalnya baik atau pemalas ya, atau sombong gitu ya, atau jahat gitu ya. Suasana ya, suasananya siang, malam atau suasananya di gunungan atau suasana yang hujan gitu ya. Dan juga latar cerita. Ya, nah, latar cerita ini biasanya misalnya di hutan misalnya gitu atau di mana gitu, di kerajaan gitu ya, dan lain sebagainya anak-anak ya. Kemudian membuat sketsa. Nah, anak-anak sketsa ini adalah rancangan gambar. Jadi, sketsa itu artinya rancangan, jadi harus dibuat dulu gambarnya ya. Nah, biasanya sketsa ini dibuat menggunakan pensil. Kenapa? Sehingga nanti kalau, misalnya terjadi, kurang pas gitu, anak-anak bisa menghapusnya ya. Kemudian mewarnai. Jadi kegiatan paling terakhir adalah langkah terakhir adalah mewarnai. Jadi setelah dibuat sketsa kemudian ditebalkan atau dipertegas hingga menjadi gambar jadi ya anak-anak ya. Nah, setelah itu baru diwarnai. Nah, pewarnaan dilakukan agar gambar lebih indah dan menarik ya anak-anak. Nah, biasanya alat yang digunakan bisa pensil warna, krayon, ya, bisa cat air atau cat lilin gitu ya anak-anak ya. Oke, baik, eee, tidak panjang lebar anak-anak, kita lanjutkan saja ke IPA. Jadi ke muatan pelajaran IPA ya. Nah, anak-anakku sekalian, di pembelajaran sebelumnya di tema 4 subtema 1, kalau Bumi tidak salah, kalian telah mempelajari macam-macam gangguan kesehatan pada darah. Nah, ini Bu Umi ingatkan, apa saja jenisnya? Ada anemia, kemudian ada leukemia, ada demam berdarah, ada talasemia, dan juga ada hemofilia. Nah, ini adalah macam-macam gangguan kesehatan pada darah manusia, Nana ya, bukan darah hewan ya. Jadi ini adalah darah manusia. Nah, anak-anakku sekalian, penyakit ini tentu dapat dicegah dengan melakukan beberapa hal ya. Nah, coba kalian simak ya. Nah, anemia, cara mencegahnya itu dengan mengkonsumsi anak-anak makanan yang mengandung banyak zat besi ya. Nah, bukan zat besi yang di pagar itu kan anak ya. Jadi zat besi yang terdapat pada makanan. Nah, zat besi ini terdapat pada bayam, jadi anak-anak harus suka makan sayur bayam anak-anak ya. Sayur bayam dan juga kacang-kacangan. Ini mengandung banyak zat besi yang diperlukan oleh tubuh sehingga kita akan terhindar dari penyakit anemia. Nah, seperti itu anak-anak ya. Nah, jadi nanti kalau disuruh makan sayur, kalian harus makan ya. Jangan makan pilih-pilih makanan sehingga tubuh kalian tidak mendapatkan asumsi gizi yang seimbang gitu kan anak ya. Baik. Nah, selanjutnya adalah penyakit leukemia. Nah, penyakit ini juga dapat dicegah dengan cara satu menerapkan pola hidup sehat. Pasti ya namanya harus ya menerapkan pola hidup sehat. Misalnya rajin berolahraga gitu ya. Kemudian mengkonsumsi makanan bergizi. Nah, makanan yang tidak harus ini anak-anak ya, makanan yang mahal ya, artinya makanan yang diperlukan, makanan-makanan yang diperlukan oleh tubuh ya, jangan misalnya hanya makan telur saja ya nggak boleh ya, hanya makan ayam saja juga nggak boleh, jadi harus seimbang ya, ya makan sayur, ya makan ikan, makan telur ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian jangan lupa juga makan buah-buahan serta minum yang cukup ya. Oke. Nah, lalu langkah yang harus atau cara pencegahan berikutnya adalah olahraga. Olahraga ini tidak harus
senam anak-anak ya. Olahraga itu adalah kegiatan, apa, menggerakkan tubuh kita, bisa jalan, bisa lari, bisa bersepeda ya, dan lain sebagainya. Jika tidak mau keluar rumah ya bisa dengan sit up atau dengan, apa namanya itu, apa misalnya kayak, kalian main lompat tali itu anak-anak, nah itu, bisa ya di rumah bisa dilakukan gitu ya. Nah itu adalah cara mencegah, penyakit leukemia anak-anak ya. Selanjutnya adalah bagaimana cara mencegah, eee, kesehatan berdarah yaitu demam berdarah. Nah ini ada gambar, ingat demam berdarah, ingat 3M plus. Nah jadi 3M plus anak-anak ya. Jadi, langkah pertama adalah mencegah kebersihan lingkungan. Jadi, gunanya apa? Untuk membasmi sarang nyamuk, karena demam berdarah ini disebabkan oleh nyamuk anak-anak ya. Nah, kegiatan membasmi sarang nyamuk nyamuk nah, nama nyamuknya ini yang menyebabkan demam berdarah itu namanya Aedes aegypti anak-anak ya, yang dikenal dengan, eee, kegiatannya ya, itu 3M yang kalian lihat, di layar kalian. Pertama, menguras tempat penampungan air. Jadi maksudnya gini, bukan diisi buang lagi, bukan. Jadi artinya, eee, dibuat jadwal anak-anak. Jadi misalnya, seminggu menguras kamar mandi misalnya 2 kali, boleh ya menguras, 2 kali. Jadi, harus dibersihkan tempatnya sehingga jentik-jentik nyamuk tidak akan, muncul atau tidak akan bersarang di, tempat penampungan air kita. Lalu, eee, berikut mengubur, apa, barang bekas. Jadi kalau ada barang-barang yang bisa terisi air sebaiknya dikubur anak-anak ya, jangan dibiarkan terbuka ya, atau, apa, berserakan ya, sehingga kalau hujan air akan menampung sehingga, tempat itu akan dibuat, bersarangnya nyamuk, Aedes aegypti tadi ya, yang menyebabkan demam berdarah. Lalu yang ketiga adalah menutup tempat penampungan air. Sebaiknya tempat penampungan air itu ditutup sehingga nyamuk tidak masuk gitu nah ya, atau, sehingga air tersebut juga bersih gitu ya, tidak kena debu dan lain sebagainya. Nah gitu. Nah ini, adalah, langkah mencegah, demam berdarah. Serta ada plusnya Nana, yaitu hindari gigitan nyamuk, kemudian tidur sebaiknya menggunakan kelambu, lalu memakai obat nyamuk. Tapi perlu diperhatikan ya Nana, pemakaian obat nyamuk juga harus hati-hati gitu ya. Baik, nah ini adalah cara mencegah demam berdarah. Lalu berikutnya adalah cara mencegah kesehatan pada darah anak-anak, yaitu, eee eee, penyakit berikutnya yaitu talasemia. Nah, jadi cara mencegahnya adalah dengan, eee, cara pengobatan. Karena, talasemia ini, tidak dapat diobati ya Nana ya, eee, talasemia ini adalah bukan tidak dapat diobati ya Nana ya, jadi talasemia ini adalah penyakit keturunan. Nah jadi, akan tetapi gejalanya bisa apa namanya, bisa dikurangi dengan pengobatan dan juga, melakukan transfusi darah dalam kondisi, tertentu gitu ya. Ini adalah talasemia. Jadi, harus hati-hati ya Nana ya. Nah berikutnya yang terakhir adalah hemofilia. Nah yang ini adalah jenis penyakit gangguan pada darah yang tidak dapat diobati anak-anak ya. Tetapi dapat dicegah dengan cara menghindari terjadinya pendarahan agar darah tidak terus mengalir. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, anak-anakku sekalian, ini tadi adalah materi kita di tema 4, subtema 3, pembelajaran 2. Semoga apa yang Bu Umi sampaikan dapat kalian pahami dan juga diserap sehingga menambahkan wawasan untuk kalian semua. Seperti biasa Nana di akhir video ini Bumi pasti akan meminta kalian mengerjakan tugas. Tugasnya ada di buku Bupena Nana ya. Silahkan dibuka Bupena 5B-nya sesuai
arahan dari Bu Umi yang sudah Bu Umi tuliskan ya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Bu Umi sampaikan, pesan Bu Umi, yaitu patuhi protokol kesehatan, jaga diri dan juga jaga kesehatan, teruslah berdoa, semoga wabah ini segera berakhir dan juga kita dapat belajar seperti sedia kala. Kemudian anak-anak jangan lupa untuk mengumpulkan tugas pada hari ini ya, dan juga mengerjakan sesuai dengan arahan atau yang ada pada video pembelajaran. Hanya itu yang dapat Bu Umi sampaikan. Sekali lagi jika ada tutur kata Bu Umi yang kurang berkenan, Bu Umi mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.